Terima kasih Anda masih bersama kami di Power Breakfast. Kini kita ada di segmen Create Up. Teknologi digital bukan lagi hal yang asing, baik di dunia medis maupun non-medis. Ya, salah satu teknologi di industri medis yaitu pelayanan teknologi diagnosis jarak jauh atau telediagnosis. Beberapa bentuk dari telediagnosis yang lebih spesifik diantaranya adalah telemikroskopi dan telepatologi. Teknologi digital bukan lagi hal yang asing baik di dunia medis maupun non-medis. Layanan teknologi yang semakin berkembang dalam bidang kesehatan secara jelas dapat dilihat dari munculnya berbagai solusi teknologi kesehatan dan yang paling umum dijumpai yaitu berupa layanan medis secara jarak jauh atau secara daring yang dikenal sebagai layanan telemedis. Contoh pemanfaatan teknologi seperti telemedis terbukti mampu meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan dengan biaya yang cenderung lebih terjangkau. Penerapan telemedis dapat diperluas melalui pengembangan teknologi kesehatan lainnya guna memaksimalkan jenis layanan kesehatan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melalui perkembangan pelayanan teknologi diagnosis jarak jauh atau telediagnosis. Beberapa bentuk dari telediagnosis yang lebih spesifik diantaranya adalah telemikroskopi dan telepatologi. Telemikroskopi adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan platform digital di mana data gambar mikroskopis dapat dilihat, diolah, dan diteliti. Umumnya telemikroskopi dapat dilakukan menggunakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan para penggunanya untuk berbagi gambar mikroskopis secara jarak jauh melalui jaringan internet. Telemikroskopi dapat diterapkan dalam bidang patologi khususnya dalam langkah diagnosis suatu penyakit melalui pengambilan gambar mikroskopis dari jaringan terinfeksi yang dikenal dengan telepatologi. Di Indonesia, terdapat perusahaan rintisan yang pertama kali menyediakan platform telemikroskopi. Bagaimana perkembangan bisnisnya? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita yang menarik kali ini mengenal platform telemikroskopi pertama di Indonesia. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, Mas Indarto. Beliau adalah founder dari Nurabot atau PT Nura Integrasi Solusi. Halo, selamat pagi Mas Indarto. Halo, selamat pagi Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Power Breakfast. Nah, Mas Indarto, sebenarnya Nurabot ini tuh apa sih? Bagaimana cara kerjanya, mekanismenya juga seperti apa nih? Oke, jadi Neurabot itu kita lebih ke platform laboratorium digital. Kita spesifik ke telepatologi atau telemikroskopi, yang dimana kita menghubungkan teman-teman patologi ataupun teman-teman mikroskopis antar seluruh daerah agar dapat kolaborasi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, bisa menyimpan slide-nya itu secara digital. Selama ini slide itu masih fisik. Dan setelah 5 tahun, 10 tahun itu dihancurkan. Gimana caranya slide itu tetap terbackup di dalam storage dan suatu saat bisa kita empowering lebih lanjut seperti kita membangun model AI, memprediksi kanker dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Wow, jadi misalnya nih kalau saya adalah masyarakat gitu ya yang ingin menggunakan platform Nurabot itu cara menggunakannya seperti apa sehingga kemudian mendapatkan sebuah data yang nanti akan disampaikan ke mikroskopis yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi untuk masyarakat umum kita lebih marketnya atau solusi kita berikan ke B2B atau business to business, di mana digunakan oleh teman-teman klinik, teman-teman rumah sakit, ataupun teman-teman puskesmas, ataupun industrial farmasi itu bisa saling kolaborasi, di mana nanti ketika hasil analisis diagnostiknya itu bisa kita berikan ke patient centric. Jadi hasil dari analisis itu nanti bisa diakses oleh masyarakat, diakses oleh ke rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi kita market kita atau solusi kita bukan langsung ke patient centric, tapi kita pendekatannya ke rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Oke, tapi sebenarnya alasan Anda membuat startup yang bergerak dalam telemikroskopi ini tuh apa sih? Apakah Anda mungkin di lapangan menemukan satu masalah yang tidak terpecahkan atau apa? Ya, permasalahan yang pertama yaitu terkait device. Jadi menggunakan mikroskop binokular itu masih 98% di Indonesia, seperti yang di video itu. Jadi
kita lihat objeknya itu melalui lensa okuler. Jadi kalau di luar negeri itu rata-rata sudah menggunakan scanner. Jadi seluruh lapang pandang itu bisa kita lihat secara keseluruhan gitu. Nah, gimana caranya kita mengempowering mikroskop binokular atau trinokular itu menjadi lebih advance, di mana kita bisa melihat seluruh lapang pandang, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua terkait geografis di Indonesia. Jadi ketika katakanlah kasus kanker di luar Jawa itu tidak bisa tertangani, biasanya dikirimkan slide ke Jawa karena sekitar 70% teman-teman patologi anatomi itu stay-nya di Jawa gitu. Nah, gimana caranya kita cut proses supply chain pengiriman secara fisik itu melalui digital. Kurang lebih seperti itu solusi secara fundamental yang kita tawarkan. Oke, jadi ada masalah soal geografi juga ternyata di dalamnya ya. Oke, saya masih kemudian ingin mendapatkan gambaran. Oke, let's say saya adalah pemilik rumah sakit lah ya, yang ada di sebuah daerah gitu. Nah, ingin kemudian menggunakan aplikasi dari Neurobot, apa yang akan saya lakukan pada tahap awal penggunaan dari aplikasi ini, kemudian nanti outputnya seperti apa, dan mekanisme distribusinya ke mikroskopis tadi yang Anda sampaikan, yang ada di seluruh Indonesia, dan bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi sebuah ekosistem yang cukup komersil pada akhirnya. Ya, pada dasarnya secara teknis, ketika ada rumah sakit di luar Jawa yang memang jangkauan teman-teman patologi itu minim ataupun bahkan tidak ada, jadi cukup menggunakan mikroskop binokular ataupun trinokular itu di embed kamera dan nanti menggunakan software kami. Jadi tinggal di scan secara manual, dia menghasilkan seluruh area lapang pandang atau semi scan. Jadi yang ingin kita scan area kankernya. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam platform Neurobot, dan habis itu nanti kolega kita, teman yang patologi di Jakarta ataupun di Jawa, di-invite untuk bisa melihat akses yang kita scan di luar Jawa tersebut. Dan di situ terjadilah proses telepatologi atau telemikroskopi untuk saling memberikan masukan. Kurang lebih seperti itu dalam diagnosis. Ini bicara mengenai rekaman data medis, ini kan menjadi satu hal yang terkadang privacy gitu ya. Dan ketika memang sudah melalui platform ini, akhirnya diketahui oleh berbagai pihak gitu. Nah, bagaimana sebetulnya ini juga menjadi concern untuk Anda? Kita akan bahas usaha jeda berikut ini ya, Mas Indarto ya. Baik, usaha jeda berikut ini kami akan segera kembali. Ini kan digital ini kan untuk masa depan. Kalau kembali ke masa lalu, jadinya Digimon dong. Sekarang apa-apa serba digital dong. Baca koran Digital, ya kan? Baca buku digital. nanti, baca pikiran juga digital, orang. Apa-apa sekarang mau transportasi online harus peduli lindungi, masuk museum peduli lindungi. Betul. Nanti masuk ke rumah mertua kata dia kemarin. Oh iya benar. Juga perlu. Itu juga penting. Pentingnya menjaga kesehatan calon mantu. Sobat investor, kalian udah punya rumah belum? Berikut ini adalah tips bagi kalian yang ingin memiliki rumah impian. Tips yang pertama adalah menabung auto debit untuk membayar DP rumah. Kesulitan utama dalam membeli rumah adalah membayar uang muka sebagai syarat KPR. Jadi saat pertama kali kalian menerima gaji, langsung disisihkan secara otomatis ya untuk ditabung. Tips yang kedua adalah menabung dalam bentuk tabungan deposito ataupun emas. Menabung dalam bentuk tabungan deposito dan juga emas membuat tabungan kalian menjadi lebih aman dan tentunya melatih kalian agar semakin disiplin dalam menabung. Tips yang ketiga adalah cari DP rumah yang bisa dicicil. Program cicilan DP rumah membantu kalian yang memiliki dana terbatas. Tips berikutnya adalah pilihlah rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilihlah rumah yang memang kalian butuhkan ya sobat investor. Tips yang terakhir adalah pilihlah KPR dengan tenor yang cukup panjang. Karena KPR dengan tenor yang panjang membuat cicilan bulanan kalian menjadi lebih rendah. Nah, kini memiliki properti impian tentunya bukan angan-angan lagi ya sobat investor.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Indarto, founder Neurobot atau PT Nurai Integrasi Solusi. Menyambung apa yang tadi kita sudah sempat bahas, Mas Indarto, mengenai data medis dari pasien. Kan ini terkadang menjadi satu privacy yang memang pasien sendiri kadang nggak mau di-share ke orang lain gitu. Nah, terkait dengan hal ini, Neurobot sendiri ada concern nggak? Oke, jadi concern kita memang di imaging, di informasi data citra. Jadi informasi terkait pasien itu terletak di IMR, internal rumah sakit, Electronic Medical Record. Jadi informasi pasien, tanggal, tempat tanggal lahir, simptom, dan lain sebagainya itu di IMR, di rumah sakit. Jadi di platform Neurobot itu hanya imaging, jadi nanti diberikan semacam kode. Kode tersebut nanti ketika kita ingin mengakses pasien, informasi imagingnya itu di dalam platform kita. Jadi secara nggak langsung Neurobot itu tidak mempunyai hak akses atau informasi terkait pasien, hanya berupa imagingnya aja melalui anonimisasi dari kode tersebut. Seperti itu, Bro. Ini imagingnya ketika diupload oleh sebuah rumah sakit gitu, itu nantinya akan ditangani oleh satu mikroskopis atau oleh banyak mikroskopis? Itu sebenarnya banyak mikroskopis karena untuk laboratorium patologi anatomi atau laboratorium klinik dan lain sebagainya banyak mikroskopis. Tapi informasi itu pasien itu tidak ada di dalam platform kita, hanya berupa imaging aja. Seperti itu. Oke. Tapi apakah Neurobot ini adalah satu-satunya di Indonesia atau seperti apa nih? Kalau di Indonesia kita pertama untuk platform telepatologi atau telemikroskopi. Tapi kalau untuk telemedicine kan sangat banyak sekali. Tapi kita memfokuskan memang di telepatologi atau fokusnya di laboratorium, platform laboratorium. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian fitur apa sih yang akhirnya Anda ciptakan yang sebelumnya itu nggak pernah ada nih, Mas Indarto? Oke, ya. Jadi ketika teman-teman patologi anatomi khususnya itu melakukan anotasi atau penandaan itu biasanya menggunakan software desktop yang disebut sebagai QPAD atau imaging. Cuman dia konsepnya lokal base, di desktop, di install seperti itu. Kalau di Neurobot itu sudah berbasis platform, di situ tinggal memakainya, dan itu bisa dilakukan kolaborasi jarak jauh, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika menggunakan imaging atau QPAD itu di belakangnya ketika kita melakukan anotasi atau penandaan itu tidak bisa dibangun model AI. Tapi kalau di platform Neurobot, ketika teman-teman patologi itu katakanlah menganotasi atau menandai area tumor atau kanker, itu di belakangnya, istilahnya di back-end machine-nya, itu bisa kita bangun model AI, nanti sewaktu-waktu ketika rumah sakit itu ingin membangun model AI secara lebih mendalam. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah berapa mitra rumah sakit yang sudah menggunakan jasa Neurobot? Kemudian sudah berapa mikroskopis dan juga patologis yang terlibat? Dan terkait dengan hak cipta dan lain sebagainya, ini ada concern nggak sih, Mas Indarto? Ya. Oke, kalau terkait hak cipta dan paten, kita sudah mengantongi lebih dari 3 paten terkait untuk di bidang digital patologi atau mikroskopi. Salah satunya terkait platform proses scanning menggunakan secara manual, itu kita sudah memegang patennya. Dan untuk rumah sakit kita sudah dipakai lebih dari 5 rumah sakit, dan salah satunya Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional. Itu sudah kerjasama dengan kita untuk mengimplementasikan telepatologi dan membangun model AI di bidang breast cancer untuk identifikasi kanker. Dan untuk dari sisi patologi sendiri di Indonesia itu teman-teman patologi sangat sedikit, itu kurang lebih sekitar 400-an orang di Indonesia. Dan sedangkan kasus kanker itu sangat tinggi sekali gitu use case-nya. Kita sekitar 20% teman-teman patologi anatomi sudah menggunakan platform kita. Seperti itu. Ya, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang saya pengen tanyakan karena ini saya penasaran banget sama aplikasi ini. Tapi waktunya sudah habis. Mas Indarto, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ditunggu terus inovasi-inovasinya tentu saja untuk Indonesia begitu ya. Terima kasih Mas Indarto. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa. Dan pemirsa, tidak terasa 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda dari penularan COVID-19.
Ya, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, dan semoga pembahasan di hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Update terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. And see you in the morning.